Shalom Peter. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kita, Kak Anggi dan Jimin. wow, BTS Kak. Oh iya. Oh wow. Cengkuh. Ya, ini dengan Kak Paul kita Halo. hari ini akan memulai ibadah online kita. Iya. Puji Tuhan banget ya Kak. Puji Tuhan. Iya, sehat Kak? Puji Tuhan. Puji Dicoba Tuhan. dan gimana? Adik-adik Teruna sehat juga? Kalian bisa balas di kolom komentar di bawah ini ya. Oke? Lanjut. Oke. Ya, kita akan memulai ibadah kita hari ini ya Kak. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami akan memulai ibadah online ini ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan. Fokuskan pikiran kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Agar kami dapat mendapat suatu rema ya Tuhan dari firman Tuhan yang akan dijelaskan hari ini ya Tuhan. Tuhan, lawatlah kami ya Tuhan. Lawatlah adik-adik kami ya Tuhan. Dan lawatlah setiap penonton ya Tuhan yang menonton ibadah online ini. Biarlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan yang bekerja ya Tuhan di antara mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kamilah berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah online kita dengan membuka Alkitab kita. Oke. Hari ini temanya kita agak unik. Jadi, ya sangat berkesinambungan sekali ya Kak dengan Iya. teruna zaman sekarang. Ya, kita buka Alkitab kita ya teman-teman. Dari Injil. Dari Matius, pasalnya yang ke-20, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Satu perikop. Ya, satu perikop. Perikop ini berjudul tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, sudah dapat semua teman-teman? Ya, mari kita baca. Matius 20 ayat 1 sampai 16, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?
ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang perikop ini. Perikop ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, Kak Paulus pasti sudah sangat paham nggak sih Kak Paulus dengan cerita ini? Kira-kira apa sih Kak latar belakangnya dan bagaimana sih Kak cerita ini sebenarnya? Oke, kalau paham banget sih enggak ya Kak, karena kita sama-sama persiapan dari Senin kemarin. Oke, kita akan bahas tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sebelumnya kakak mau jelasin dulu tema yang diangkat sama Dewan PT atau Sabda Bina Teruna untuk minggu ini adalah membangun jejaring internal dengan gereja-gereja. Oke, sampai di situ mungkin teman-teman sudah mulai nangkep ya, membangun jejaring internal dengan gereja-gereja. Oke, kita akan kembali ke perikopnya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi di sini menurut kakak, di sini ada dua pihak, ya kan, ada dua pribadi. Yang pertama ada tuan atau majikan atau orang yang kastanya lebih tinggi, di mana dia mempunyai suatu pokok anggur atau ladang anggur, ya kan. Tapi masalahnya di sini mungkin dia kekurangan pekerja atau bahkan sama sekali tidak mempunyai pekerja kan. Ya. Nah, di situ akhirnya dia mempunyai masalah kalau dia tidak mempunyai pekerja. Lalu datanglah ide untuk mendatangkan pihak yang kedua, ya ini siapa lagi? Pekerja atau buruh atau upahan, ya kan? Oke, kita akan kembali. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Oke, sampai di sini. Setelah di ayat yang kedua tadi ya, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja mengenai upah dinar sehari, berarti dari awal si tuan ini sudah mempunyai kesepakatan yang fair deal dan disepakati oleh dua pihak, yaitu tentang hal upah atau masalah honor yang harus dibayarkan untuk pekerja-pekerja. 1 dinar aja itu waktu dulu sekitar mungkin 2000 tahun yang lalu, dinar itu gede banget, nggak kayak sekarang mungkin. Jadi nilai 1 dinar bagi orang dulu itu sudah lumayan gede, apalagi untuk yang kerja. Ya mungkin agak kasar sih kerjanya, tapi itu sudah lumayan gede, bisa untuk makan, bisa untuk nabung segala macam. Oke, sampai disepakat dengan 1 dinar. Terus di ayat selanjutnya rupanya si pekerja ini nggak hanya cari pekerja satu. Diterangkan di sini ada beberapa kali ya, ini jam 9, jam 12, jam 3 petang dan juga jam 5 petang, jam 5 sore. Ada yang paling terakhir yaitu jam 5 sore. Nah, otomatis jam 9, jam 12 dan jam 3 akan bekerja lebih berat daripada yang dipanggil jam 5. Karena teman-teman tahu kenapa? Kalau teman-teman bisa baca di kitab Ulangan mungkin ya, di kitab Ulangan di pasal yang ke-24 ayat 15, sebenarnya hitungan harinya menurut orang Yahudi saat itu adalah hari akan berganti ketika pukul 6 sore atau 6 petang. Kalau kita kan beda, kita ganti hari ketika jam berapa? Jam 12 malam ya. Jam 12 lebih 1 itu sudah harinya ganti. Tapi kalau di orang Yahudi beda. Mereka melihatnya jam 6 sore itu adalah pergantian hari. Dan dikatakan di sini jangan sampai menyuruh atau mempekerjakan orang lebih dari jam 6 sore. Otomatis jam 6 sore itu harus sudah cut off, mereka harus pulang. Dan kesepakatannya dari dulu dari peraturannya Musa, mereka harus sudah dibayar ketika sebelum matahari terbenam. Jadi ketika mereka pulang, mereka harus sudah mempunyai uang untuk dibawa ke rumah, untuk beli makan, untuk apa segala macam. Itu mereka harus sudah punya uang. Dan itu nggak boleh ditahan sampai besoknya. Oke, sampai sini jelas ya. Otomatis berarti akan dijelaskan di awal, jam 9, jam 12, jam 3 itu akan berbeda perlakuannya dengan yang jam 5. Karena apa? Mereka akan kerja lebih berat yang jam 9, yang jam 12, dan yang jam 3 daripada yang jam 5 hanya kerja 1 jam. Tapi bayarannya sama 1 dinar.
Nah, terjadilah di sini yang namanya konflik. Konfliknya apa? Kakak jelaskan secara singkat. Konfliknya adalah orang yang tadi yang merasa tidak adil karena mereka bekerja lebih berat. Mereka mempunyai tolak ukur manusia. Kalau misalnya, loh aku kerjaku lebih banyak, gitu kan? Contoh Kak Anggi deh. Kak Anggi kerja mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Terus saya, Kak Paulus kerja dari jam 12 sampai jam 4 sore. 1 bulan kita digaji sama 3 juta. Otomatis nggak adil dong. Kak Anggi merasa, loh aku sama-sama kerja, bahkan aku juga lebih lama kerjanya jam kerjanya. Nah, di sini maksud Tuhan. Di sini adalah perumpamaan yang dimaksudkan Tuhan. Kalau tolak ukur dari Tuhan tidak bisa disamakan dengan tolak ukur dari manusia. Karena apa? Kalau di sini kita bilang upah, tadi Tuhan bilang upah. Upah itu kalau di sini ditafsirkan oleh Tuhan, saat Tuhan memberikan perumpamaan ini, upah ini bagi orang Kristen, bagi pekerja-pekerja, itu adalah keselamatan. Keselamatan itu cuma satu, itu bukan hasil perjuangan manusia, itu adalah hasil anugerah. Kalau kita baca di ayat yang ke-15, tuannya berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Itu adalah perkataan yang disampaikan oleh tuannya kepada pekerja yang iri hati. Sama juga itu adalah perkataan Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada manusia ketika manusia menggunakan tolak ukur manusia. Tuhan akan bilang, loh keselamatan itu anugerah, kamu gak bisa nego, kamu gak bisa kasih tolak ukurmu, tolak ukur manusia, gak bisa kamu setarakan dengan tolak ukur Tuhan. Ya, itu tadi dari penjelasan Kak Paulus tentang latar belakang ya Kak. Ya, lalu tadi kan Kak Paulus sudah nyebutin nih Kak, kalau tema di SBT kita tadi apa Kak? Temanya itu adalah membangun, bentar Kak, Ya. harus saya contekan dulu Kak. Iya baik. Agak lemot infonya Kak, karena SBT-nya nggak ada ya teman-teman, SBT-nya belum dikirim, jadi kita pakai SBT online. Oke. Temanya adalah membangun jejaring internal dengan gereja-gereja. Membangun jejaring internal dengan gereja-gereja. Membangun jejaring internal dengan gereja-gereja. Otomatis nggak cuma satu aja nih teman-teman gerejanya. Dan kenapa sih kok bisa Dewan Teruna ya Kak untuk mengangkat satu judul ini, sedangkan perikop kita itu membahas tentang upahan gitu, pekerja upahan. Oke. Ya, ini juga akan dijelaskan lagi oleh Kak Paulus. Ya, silakan Kak. Korelasinya dengan tema yang diberikan oleh SBT tentang membangun jejaring internal dengan gereja-gereja, dengan materi kita hari ini dari upahan ya kan, seperti ini. Tadi kan sudah kakak jelaskan tentang bagaimana seorang tuan yang memperlakukan pekerjaannya, ya kan, dan pekerjaannya kemudian protes, yang kerja lebih lama ternyata upahnya sama dengan kerjanya lebih sebentar, gitu kan. Nah, di sini korelasinya adalah Tuhan itu mau menggambarkan pekerja itu adalah kita, orang-orang Kristen, sama-sama bekerja, dalam arti sama-sama orang Kristen, Betul. sama-sama pengikut Tuhan. Sedangkan memberi pekerja atau majikan itulah Tuhan. Dan upahnya cuma satu, yaitu keselamatan. Tadi di ayat yang ke-15 ada kan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Berarti terserah dong majikannya mau memberi upah berapa kepada pekerja-pekerjanya. Dan kalau misalnya udah disepakati dari awal upahnya cuma satu, ya sudah, pekerjanya harus terima. Dan kalau orang Kristen sudah dijanjikan kalau upah dari perbuatan baik adalah keselamatan, upah dari percaya adalah keselamatan, ya sudah, itu adalah anugerah. Tidak bisa dinego, tidak bisa kita marah kenapa keselamatan kita bisa 2 atau 3. Ya jelas keselamatan cuma satu, nggak bisa digandakan. Maksudnya di sini apa? Kalau misalnya kita sebagai korelasinya ya, kalau sebagai kita sebagai orang-orang Kristen, terkadang kan gini, ada yang bilang, aku misalnya saya dan Kak Anggi, ya kan, saya pengikut Kristus. Ini beda-beda dari yang jejaring gereja beda ini, tapi kakak jelasin juga. Kakak pengikut Kristus sejak dari lahir. Kak Anggi pengikut Kristus sejak dia SMP. Beda kan? Tapi lihat, upahnya cuma satu, keselamatan. Nggak bisa ditambahin. Karena apa? Ya kakak dan Kak Anggi meskipun lama kenal Tuhannya itu beda,
yang Kak Paulus lebih lama dari lahir, yang Kak Anggi barusan, tapi cuma satu, upahnya cuma satu, yaitu keselamatan, dan itu gak bisa dinego. Sama seperti kita, kalau kita masuk ke membangun jejaring internal dengan gereja-gereja ya, gereja-gereja ini kan semuanya sama kan sebenarnya ya kan Kak? Betul. Gereja-gereja ini adalah semuanya tujuannya ya satu, melanjutkan karya kasih Tuhan, terus membagikan Injil, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Itu adalah fungsi-fungsi gereja. Gereja A itu akan sama dengan gereja B. Jemaat di gereja A memiliki anugerah yang sama dengan jemaat dari gereja B. Cuma satu upahnya, yaitu keselamatan. Jadi nggak bisa dinego, nggak bisa, oh aku Kristen duluan daripada kamu, oh gerejaku memiliki pelayanan yang luar biasa, radikal daripada gerejamu. Nggak bisa. Sama-sama punya keunikan tersendiri yang Tuhan suka, dan sama-sama memiliki tujuan yang baik, yaitu mengabarkan Injil, menjadi saksi bagi dunia yang gelap ini, menjadi garam di dunia ini. Itu adalah tujuan kita sebagai orang Kristen, dan upahnya cuma satu. Kakak akan terus-terus bilang upahnya cuma satu, keselamatan, dan itu bukan hasil kalian, bukan hasil kita sebagai orang Kristen, bukan kita menyebarkan Injil lalu kita mendapatkan upah, tidak. Itu adalah ucapan syukur kita ketika kita mendapatkan anugerah, ketika kita mendapatkan upah, yaitu keselamatan. Itulah. Ya, luar biasa. Oke. Nah, tadi dibilang ada gereja A dan gereja B. Otomatis kita tahu kan ya teman-teman, di sekitar kita itu gereja itu nggak cuma kita saja, betul nggak? Dan nggak cuma GPIB aja. Nah, mau tahu nggak sih banyaknya gereja itu apa saja? Ya kan ya Kak? Nah, gereja apa aja ya kan? Ada banyak, contohnya ada, kakak golongkan aja ya, ada 3. Ini 3 ini bukan mencakup semuanya, enggak. Sebenarnya ada banyak gereja di dunia ini yang mulai yang cara ibadahnya bahkan semuanya berbeda. Contohnya, gereja kita adalah tergolong gereja yang nasional, yang dalam arti umum. Semua suku, ras, orang mana, orang Ambon, orang Batak, orang Bali, orang Sunda, orang Madura, orang Jawa Timur, semuanya bisa masuk ke gereja ini karena ini adalah gereja nasionalis. Kita menggunakan tata ibadah dengan bahasa Indonesia. Ada berapa sih gereja yang kayak kita ini? Ada banyak. Ada GPIB, ada GKI, ya kan? Ada lagi GKII, Gereja Injili, terus ada Balas Keselamatan, banyak. Ada juga yang kedua, gereja yang kategorinya itu diklasifikasikan berdasarkan suku, ras, dan budaya. Contohnya adalah Gereja Protestan Maluku atau GPM, GMIM atau Gemim itu dari Minahasa. Terus Gemit, GMIT, Gemit itu adalah gereja dari Kupang, ya pokoknya Nusa Tenggara Timur lah, dari situ. Kemudian ada lagi GKJW, apa sih? Jawa Wetan, Jawa Timur. Ada lagi HKBP, Batak Toba. Ada lagi GBKP, Batak Karo, dan masih banyak lagi gereja yang berdasarkan suku dan ras, yang masing-masing sebenarnya memiliki keunikan tersendiri. Terus ada lagi apa? Gereja modern. Gereja modern seperti apa ya? Kita bisa tahu gereja yang baru-baru ini berdiri. Misalnya ada yang nggak selama GWIB loh ya. Ada Betani, ada Mawar Saron, gereja-gereja yang karismatik atau beraliran Pantai Kosta karismatik seperti Betani, Mawar Saron, dan seperti itu banyak, warnanya banyak, oke? Bahkan kalau kita lihat itu warna-warna itu justru bahkan bisa membuat apa sih perbedaannya begitu khas. Tapi kita apa? Kalau misalnya kita rukun, lihat bagus banget. Ada gereja ini, gereja ini, gereja ini. Kalau kita nggak saling gontong-gontongan, nggak saling, oh gerejamu gak Roh Kudus sih. Kan kita sering dengar kayak gitu. Oh gerejamu gak Roh Kudus sih. Atau gini, loh, oh gereja kok pakai bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Loh, jangan lupa kalau kita nggak tahu artinya bahasa roh, jangan pernah menghakimi teman-teman, karena itu adalah karunia. Kalau benar-benar orang itu bisa berbahasa roh, ketika kalian menghakimi, kalian yang dosa, karena itu benar-benar ada. Ya. Terus, oh gereja kok tepuk tangan, Tuhan kok ditepuk tangan, lo beda-beda, ya kan? Itu adalah cara kita untuk memuji Tuhan. Bahkan banyak macam hal gitu loh ya untuk menyembah Tuhan. Jadi kita nggak bisa menghakimi. Apalagi yang bilang gereja nggak ada Roh Kudus sih. Waduh, jangan. Itu benar-benar dosa nggak sih Kak? Bener. Semua gereja
itu pasti ada Roh Kudusnya gitu loh. Kalau untuk aplikasinya, kita akan segera menonton video setelah ini, video tentang berbagai macam apakah denominasi gereja atau macam-macam gereja, ya kan. Kita ini kan orang Kristen, ya kan. Di samping kita sebagai manusia yang di saat ini banyak banget beragam-ragam, ya kan, suku, ras, budaya, agama segala macam. Tapi yang lebih sempit lagi lingkupnya adalah gereja Kristen. Kita gereja GPIB. Di luar sana banyak juga gereja, ada gereja Katolik segala macam, ya kan. Nanti kita akan melihat bagaimana gereja-gereja tersebut dan bagaimana perlakuannya kita sebagai anak-anak teruna yang percaya sama Tuhan, yang sudah menerima keselamatan, memperlakukan saudara-saudara kita yang beda gereja dengan kita menonton video ini dan juga mendengarkan kesaksian dari salah satu orang kakak layan yang mempunyai kelebihan tersendiri untuk memperlakukan orang-orang yang beda gereja. Oke, cek itu. Hai Peters, berikut ini ada 6 denominasi gereja di sekitar kita. Yang pertama, ada GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. GPIB ini merupakan salah satu gereja yang beraliran Calvinis, berdiri pada 31 Oktober 1948. GPIB tersebar di 26 provinsi. GPIB ini juga memiliki kantor sinode yang terletak di GPIB Immanuel di Jakarta Pusat. Dan sampai saat ini jemaat GPIB juga telah mencapai kurang lebih 500 jiwa loh. Oke, yang kedua ada Gereja Kristen Indonesia yang berdiri sejak 26 Agustus 1988. Sama seperti GPIB, GKI juga merupakan gereja yang beraliran Calvinis. Uniknya, gereja ini memiliki 3 sinode wilayah, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selain itu juga GKI memiliki 99 klasik, 28 gereja, dan memiliki 248.000 jiwa. Berikutnya ada Gereja Protestan Maluku atau biasa disebut dengan GPM. Gereja ini berdiri dan melayani di Provinsi Maluku, Pulau-Pulau Banda, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, hingga Provinsi Maluku Utara. Berdiri di Ambon, tanggal 6 September 1935. Awal mula terbentuknya GPM ini dimulai dengan pelayanan misionaris Belanda yang melaksanakan ibadah perdadanya pada tanggal 27 Februari 1905. GPM ini juga merupakan gereja beraliran Calvinis dan kini jemaatnya telah mencapai 5.000 jiwa. Berikutnya ada Gereja GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, berdiri pada 11 Desember 1936. GKJW termasuk gereja dengan aliran Calvinis dengan jumlah jemaat 150 jiwa. Ada keunikan tersendiri dari gereja GKJW ini yang biasa kita sebut dengan undu-undu, di mana sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen selama setahun. Yang kelima ada Gereja Betani Indonesia yang merupakan sebuah sinode gereja yang berbadan hukum berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Gereja Betani merupakan salah satu gereja berdenominasi Pentakosta Karismatik. Gereja ini merupakan anggota dari Persekutuan Injili di Indonesia. Pada awal berdirinya lebih dikenal dengan GBI Jemaat Betani pada tahun 1978 dengan pendeta Abraham Alex Tanuseputra sebagai bapak gembalanya. Sampai pada 17 Januari 2003 menjadi Sinode Gereja Betani di Indonesia. Hingga tahun 2000, menurut statistik gereja tersebut, diklaim telah mendirikan hampir 1.000 GBI Jemaat Betani lokal yang tersebar di seluruh dunia dan di luar negeri, dan dengan jemaat yang mencapai 250 jemaat. Yang terakhir ada Gereja Mawar Sharon yang merupakan salah satu gereja Pentakosta Karismatik. Pada awal mulanya berdiri GBI Mawar Sharon pada Maret 1990 sampai pada akhirnya menjadi GMS pada awal Desember 2001. Gereja Mawar Sharon memiliki 38 unit gereja yang tersebar di Surabaya, Semarang, Salatiga, Jakarta, Manado, Tandano, Amurang, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi adalah video tentang macam-macam gereja ya.
Dan sekarang kita akan masuk kepada aplikasi. Ya, kita sudah tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Paulus, Kak Anggi dan Kak Paulus tidak sendirian. Nah, di sana ada Kak Siska dan seorang kakak lain lagi. Ya, halo Kak. Halo. Ya, ya kalian penasaran tentang aplikasi ini yang akan dijelaskan oleh orangnya yang berpengalaman, betul Kak Paulus? Bener dong. Iya, ya. Mari Kak Siska silahkan. Halo Ya, semuanya. halo Peters. Ya, jadi Kak Siska di sini bersama dengan Kak Mark. Ya, saya Kak Kak Mark. Mark ini dulu waktu kuliah jadi ketua UKM kerohanian ya. Iya, benar. Itu kayak persekutuan Kristen gitu di Iya. kampus ya Kak ya. Sebelumnya gini, aku mau jelasin UKM-nya dulu ya. Iya. UKM itu kalau di SMA atau di SMP, mungkin kalau zamannya kakak itu namanya ekstrakurikuler. Nah, kalau di zaman sekarang ya 2021 atau 2019 mungkin namanya bukan ekstrakurikuler mungkin ya. Jadi itu sama dengan ekstrakurikuler dan kebetulan di kerohanian, UKM kerohaniannya. Nah, yang Kak Siska bilang tadi itu benar. Kebetulan kakak juga pas itu dipercaya, puji Tuhannya bisa jadi ketua. Hehe. Ya, itu anggotanya dari gereja mana aja kan pasti beda-beda kan. Oh, Soalnya iya, satu iya. kampus kan pasti gerejanya banyak, nggak cuma di GPIB aja, pasti ada gereja mana, gereja lain. Itu dari gereja mana aja Kak kira-kira Kak? Oke. Jadi kalau di kepengurusan itu ada tiga pengurus di satu UKM. Ketua, sekretaris sama bendahara. Nah, sekretaris sama bendahara itu satunya dari gereja Betani, yang bendahara itu dari gereja ini Mawar Saron. Terus Nah, kalau anggotanya anggotanya lebih macam-macam lagi Kak. macam-macam lagi ya. Susah dijelasin ya. Iya, kayak aku banyak banget udah soalnya. Iya. udah banyak. Iya, terus Kak, programnya UKM kerohanian di kampusnya Kakak itu apa aja gitu? Apa Oh. yang dilakukan gitu kegiatannya gitu? Kalau program itu ya ada 3 ya kok. Kalau ngomong program inti itu ada 3. Yang pertama itu ada kayak fellowship yang bisa disebut dengan retreat ya kalau di GPIB ya. Dan yang kedua itu adalah ibadah padang. Sempat kita buat ibadah padang. Terus yang ketiga itu buat apa itu KKR. Nah, KKR. Nah, KKR itu kayak ibadah yang rame, terus di situ ada temanya. Sebenarnya sama kayak ibadah ini, kayak ada ibadah sama kayak ibadah Natal. Jadi kayak ibadah kayak ibadah besar gitu. Ibadah khusus gitu Iya, ya? ibadah khusus, ibadah khusus. Oh, itu aja Kak. Ada lagi nggak Kak? Ada sih. Mungkin kayak berkunjung ke gereja-gereja gitu ada nggak, Kak? Enggak. Oh, Jadi nggak ada ya? kalau misalkan dari UKM-nya kita tuh ada yang namanya ini ibadah rutin. Sorry, kakak lupa jelasin ya. Ada ibadah rutinnya. Itu gimana Kak? Kayak persekutuan doa gitu? Persekutuan atau? doa. Oh, Persekutuan iya. doa. Nah, yang tentunya pastinya bisa dikatakan berbeda sama yang kayak tadi Kak Paulus bilang ya, Kak Siska ya, sama Kak Angki bilang. Iya. Jadi Benar. tidak seperti yang sama ada di gereja GPIB Maranatha. Nah, itu karena campur, karena dari berbagai macam gereja, dari berbagai macam jenis genre dan pokoknya macam-macam lah. Ada Betani, ada Mawar Saron, ada GPIB, ada dari banyak lah. Aku udah sampai lupa. Itu berarti gimana Kak caranya? Untuk Gimana ibadahnya kan nyatin ya. pasti kalau ibadah di kampus kan persekutuan doa gitu kan Iya. jadi satu. Iya. Terus gimana kan biasanya tata ibadah setiap gereja kan beda-beda gitu. Nah, kalau tata ibadahnya itu sebenarnya bukan tidak teratur ya. Kalau di sini kan selalu teratur liturgi Iya. dengan ada kertas. Tapi kalau di kampus waktu itu ada urutannya. Jadi lagu worship 2 kali, terus di pertengahan ada lagu yang upbeat itu bisa bantu aku enggak? Ada yang bisa bantu aku? Yang dengan yang Iya, riang lah. lagu riangnya ya, lagu riangnya, lagu praise, baru inget aku.
Oke, ada worship pertama, terus itu ada doanya juga di awal, masuk worship, masuk praise, terus doa sebelum doa, praise, habis itu lagu worship lagi, terus masuk ke dalam khotbahnya. Nah, jadi kayak gitu. Terus nanti terakhirnya ada lagu praise untuk persembahan. Ada lagu praise, terus yang terakhirnya tutup dengan doa. Nah, doa kayak kalau kita kan terakhirnya doa syafaat. Nah, itu bisa juga sih diomongin dengan doa syafaat gitu. Cuma nggak terlalu panjang kayak di kita ini. Jadi konsepnya kayak umum gitu ya, jadi ya, semua umum, gereja bisa terima umum, gitu ya, Kak? Iya. Oke Kak, iya. Oh ya, terus Kak Mak, kalau misalnya Kak Mak nih sebagai ketua, gimana sih caranya Kak Mak bisa merangkul dan bersahabat dengan anggota UKM itu? Padahal kan pasti kan itu tadi gerejanya kan beda-beda. Terus yang kayak Kak Anggi sama Kak Paul bilang tadi kan ada yang suka bilang yang itu tadi yang kayak kurang enak didengar telinga gitu loh Kak. Nah itu kan pasti ada kan yang kayak gitu juga. Itu gimana caranya Kak Mak untuk merangkul mereka terus bisa bersahabat, bisa rukun gitu lah pokoknya, intinya bisa rukun gitu, gimana Kak? Nah gini teman-teman, ini agak dalam ya, aku masih tahunya biar gak ya. Jadi kayak gini teman-teman, judge itu pasti ada, judge atau mencela itu pasti ada. Beberapa ada yang pernah bilang tapi tidak kasar. Kenapa monoton, kenapa harus diem, ada yang bilang kayak seperti itu. Tapi kakak berusaha untuk bijak, mengerti apa yang mereka butuhkan. Jadi di UKM itu kan juga butuh mahasiswa kan untuk datang. Benar. Kita juga sistemnya juga rebutan dengan UKM yang lain biar tidak sepi. Nah, caranya tuh seperti ini kan. Bertukar pikiran pertama. Karena kakak tidak canggih ya dalam mengurus tidak canggih dalam mengurus program-program perhitungan dan segala macamnya, tapi kakak merasa kakak kuat di bagaimana cara merangkulnya. Nah ini pas banget ya kebetulan ya pertanyaan seperti ini. Jadi yang pertama, kakak selalu rolling untuk setiap pelayanan itu. Kakak selalu rolling, semua kakak semua kakak jatain. Berarti anggota-anggotanya juga dapat jatah untuk kayak liturgos atau main musik. Kalau gitu. di sana namanya worship leader. Worship leader WL. WL. Jadi kakak kumpulin, kakak rolling. Nah dari situ kakak itu bisa bertukar pikiran sama mereka. Apa sih yang mereka butuhkan sih? Kenapa kok bisa sampai ngejudge kakak? Kakak jelasin karena di sini itu dari awalnya, dari awal mulanya gereja ini terbangun karena itu sudah tertata dari nenek moyang kita. Kakak jelasin, bahkan di gereja-gereja lain pun kakak juga menghargai nenek moyang kalian, bagaimana cara membangun gereja tersebut. Nah tidak secara monoton seperti itu sih, tapi kakak lebih ke era-eranya anak muda sekarang. Jadi lebih bertukar pikiran, lebih dengan cara bercanda, dengan cara kakak say hello mungkin itu di luar UKM. Jadi kayak habis kelas ya ke bawah gitu, kakak selalu nyapa, halo. Kalau itu anggota selalu kakak sapa, halo. Nah dari jadi situ mereka juga ngerasa nyaman gitu ya, ngerasa nyaman, merasa diperhatiin ya. Kak Mak itu friendly gitu ya. Bisa bilang seperti itu sih. Jadi yang pertama bertukar pikiran, sering bercanda, bercandanya juga nggak terlaluan ya, nggak terlalu berlebihan ya. Terus pelayanan bareng. Nah ini yang paling penting ya, saling mengemukakan kreativitas dari gereja masing-masing. Iya Kak, dalam satu program. Iya, benar. Keunggulan gereja kamu apa? Dari GPIB organisasinya mantap, dari itu doanya ya apa. Jadi akhirnya tidak saling mengejudge, tapi saling mengisi. Saling mengisi dan akhirnya jadi satu kesatuan yang Tuhan seneng. Karena kembali lagi yang kayak Kak Paulus bilang ya tadi ya, semua gereja itu punya cara yang unik, cara-cara tersendiri, tapi itu untuk menyenangkan hati Tuhan semua. Iya, benar banget Kak ya. Gitu Kak. Oh iya. Ada tambahan lagi? Udah Kak. Ya. Oke, yang terakhir nih Kak,
apa nih pesan buat adik-adik teruna dalam bergaul dengan teman yang dari gereja lain, dari gereja yang beda dengan kita, itu apa pesannya gitu? Pesannya dari kakak ya? Ya, buat adik-adik teruna. Buat adik-adik teruna ini ya? Oke, untuk adik-adik teruna atau teman-teman teruna yang ada di rumah, pesannya kakak, jangan sampai kalian kalau misalkan dijudge, kalian ngejudge balik. Kayak tadi kakak Paulus bilang, mungkin buat kakak agak terlalu frontal ya. Nggak ada Roh Kudusnya, ngeri ya. Nggak ada Roh Kudusnya. Terus ada yang bahasa roh, waduh, aku sebenarnya agak takut kakak ngomong kayak gitu. Cuma karena memang harus bawakan ini ya, kak Paulus gentle buat kakak sih. Kakak masih agak takut. Tapi memang karena temanya harus seperti ini, kakak harus bilang, kalian kalau dijudge diem. Kalau dijudge diem, berteman dengan baik. Apa yang kalian berikan, selalu berikan yang terbaik. Bahkan kalau misalkan kalian dijudge, kalian diem. Nah, teman kalian yang dari gereja lain bisa berpikir bahwa oh ini berarti bijak. Dia gereja ini monoton, diem itu karena memang ibadahnya khusyuk dan memang benar-benar tertata. Dan bukan berarti kakak ngejudge di luar itu bisa tepuk tangan, itu benar juga. Itu benar juga, kakak nggak menyalahkan. Iya, nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah dengan cara untuk memuji Tuhan. Tapi bagaimana, kembali lagi sih, semuanya itu dari hati kalian. Bagaimana ketulusan hati kalian untuk Tuhan, memuji Tuhan dari gereja kalian masing-masing. Teman-teman kalian masing-masing. Kan kalian teman-teman teruna kan di GBB ya. Jadi kakak saranin saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat, ngobrol, bercanda kayak kakak lakuin biasanya. Itu tips-tips yang kakak bisa kasih ya buat kalian. Dan tetap jaga kerukunan, kasih mereka meskipun mereka ngejudge kita. Jangan kalian ngejudge. Ya, bijak, bener banget yang Kak Siska bilang. Itu bijak itu perlu banget itu. Perlu banget. Jadi jangan sampai terjadi omongan gak ada Roh Kudusnya, gak ada bahasa rohnya, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi bijak, belajar bijak buat teman-teman kalian, oke? Itu aja sih dari kakak. Oh gitu ya kak ya. Oke, sekian dari Kak Siska dan Kak Mar. Ya, thank you. Ya. Lanjut ke Kak Anggi dan Kak Paulus lagi. Oke, dah. Ya, itu teman-teman tadi dari aplikasi oleh Kak Mark yang sangat berpengalaman sekali di bidangnya. Dan ya, mungkin kita akhiri sampai sini, Kak. Iya, katanya ada challenge, Kak. Oh iya, ada challenge, benar sekali. Challenge-nya apa nih, Kak? Kita bahas hadiahnya dulu deh. Oke. Wah, luar biasa. Ada satu orang pemenang yang nanti memenangkan challenge ini dan akan mendapatkan satu reward dari pengurus PT, yaitu berupa t-shirt yang keren. Jadi teman-teman kalau bisa ikut challenge ini, dan yang nanti yang menentukan adalah kita, dan satu keputusan dari juri tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kalian kreasi sebagus mungkin ya, kalau nanti kakak mood ya kakak kasih. Enggak. Kok gitu banget Kak, jadinya PHP dong Kak? Pokoknya kalian ikuti challenge ini, yang paling bagus akan mendapatkan satu t-shirt dari kakak pengurus PT. Lanjut Kak, challenge-nya apa? Challenge-nya adalah silakan kalian upload Insta story kalian quote, sebuah quote, lalu tag kepada dua teman kalian yang berbeda gereja dengan kita, bukan yang GPIB ya teman-teman. Ya, bukan GPIB Maranatha, apalagi PT Maranatha ya kan? Jangan dong, yang lainnya, karena ini kan aplikasinya kan tentang relasi ya, denominasi gereja-gereja. Dan tadi sudah dua teman kalian yang berbeda gereja dengan kita, dan jangan lupa tag juga PT Maranatha, IG-nya PT Maranatha. Jadi apa juga yang di tag? Dua teman, terus PT sama IG-nya PT. Iya dong. Jangan lupa quote-nya ya. Quote. Dan quote yang terunik, quote yang paling unik akan mendapatkan hadiah sesuai yang dijelaskan oleh Kak Paulus. Yeay. Terima kasih loh Kak Paulus. Loh, bukan. Ini atasan pengurus PT. Oh, pengurus PT. Luar biasa pengurus PT. Oke. Ya, itu sih Kak dari kita. Oke, itu aja challenge-nya. Jangan lupa ikuti, dan kita akhiri ibadah kita hari ini ya Kak ya. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang selanjutnya kita akan doa syafaat yang dibimbing oleh Kak Anggi. Silakan Kak. Ya, mari teman-teman kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini ketika kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, firman-Mu boleh menjadi rema ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, para pendengar dan adik-adik kami sekalian ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, Kau tetap menutup bungkus kami ya Tuhan dengan darah-Mu saja ya Tuhan, dalam segala apapun yang kami lakukan, pelayanan kami dan segala kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Berdoa juga ya Tuhan untuk adik-adik kami ya Tuhan, adik-adik PT kami ya Tuhan, dalam sekolah mereka ya Tuhan, dalam keluarga mereka. Biarlah ya Bapa, walaupun kami tidak bisa bertatap muka ya Bapa, kiranya mereka ya Tuhan dapat menjadi berkat ya Tuhan, menjadi lilin-lilin kecil ya Tuhan bagi sekitarnya ya Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan dalam sekolah mereka ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, apapun yang akan mereka hadapi, materi-materi pelajaran apapun ya Tuhan, dari media apapun, mereka dapat belajar ya Tuhan, mereka dapat mengerti ya Tuhan setiap materi, setiap pelajaran yang mereka pelajari ya Tuhan. Untuk juga ujian-ujian Tuhan, kiranya Engkau juga tolong, jaga sertai mereka ya Tuhan, berikan mereka hikmat ya Tuhan yang hanya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami yang akan sidi ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang jaga mereka, Engkau yang menguatkan iman mereka ya Tuhan, agar ketika mereka boleh disidi ya Tuhan, mengaku ya dengan segenap hati untuk mempercayai Engkau ya Tuhan, biarlah itu tidak mudah digoyahkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Berdoa untuk juga kakak-kakak layan ya Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Berdoa juga untuk setiap orang tua dari teruna kami ya Tuhan. Kau mau berkati mereka melimpah-limpah ya Tuhan. Kau mau tutup bungkus semuanya ya Tuhan dalam darah-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami alaskan doa ini ya Tuhan hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan dunia sampai selamanya. Amin. Ya. Oke, kita akan lanjut ke warta teruna yang akan dibawakan oleh Kak Siska. Cek kita. Halo, kembali lagi dengan Kak Siska dan Kak Mar. Halo. Di sini Kak Siska akan membawakan warta teruna. Oke, untuk warta teruna yang pertama adalah masalah persembahan ya, adik-adik semua. Jadi persembahan kalian bisa ikut orang tua kalian di gereja umum, dititipin, Ya. atau bisa langsung diantar ke kantor gereja ya Kak Mark ya? Iya, bener banget. Bisa juga lewat rekening BNI dan Mandiri. Ya. Online apa lagi ya Kak ya? Yang online bukan, kan biasanya ditunjukin di gereja ibadah umum itu ada barcode-nya. Oh, ada barcode, iya, pakai kalian barcode bisa scan di situ. Terus untuk yang kedua adalah ibadah minggu untuk minggu depan masih tetap online ya adik-adik karena Ya, kondisinya masih bosen-bosen. karena kondisinya masih seperti ini, masih coronanya juga belum lari, jadinya masih tetap online dan tetap semangat beribadah ya adik-adik. Jangan sampai niat ibadah kalian itu jadi kendor cuman karena kita nggak bisa offline dan selalu online. Kalian harus tetap semangat buat dengan firman Tuhan. Oke. Siap. Oke, baik. Itu yang berikutnya, jangan lupa untuk selalu saat teduh Ya. dan selalu jangan pernah kendor juga semangat kalian untuk saat teduh, karena selama ini kan kita selalu online, terus habis itu biasanya kalau misalnya offline kan selalu diingetin sama kakak-kakak pengurus dan pelayannya, tapi ini karena online terus kadang-kadang kakaknya juga mungkin lupa untuk ngasih tahu, tapi kalian harus tetap ingat sendiri, kalian punya tanggung jawab itu dengan Tuhan. Kalian harus saat teduh, kalian harus selalu berdoa, mengucap syukur dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang berikutnya lagi untuk protokol kesehatan ya adik-adik semua, jadi jangan lupa untuk gunakan masker kalian kemanapun kalian pergi,
Dan nggak usah kemana-mana ya kamar kalau Iya, misalnya kalau nggak terlalu memang nggak penting ya. penting nggak usah kemana-mana, mending di rumah aja. Iya. Terus habis itu jangan lupa untuk selalu cuci tangan kalian dengan sabun dan air mengalir atau Iya. enggak pakai hand sanitizer. Dan kalau emang kalian harus mendadak banget pergi keluar, selalu pakai masker dan selalu bawa hand sanitizer kalian. Iya. Karena belum tentu juga kalau misalnya di toko-toko biasanya ada tempat cuci tangan kan, Iya. nggak ngerti ya Iya, kita. benar. Jadi kalau bukan dari wastafel mending pakai hand sanitizer kalian sendiri. Iya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga pola makan kalian dan Iya, selalu tetap terhidrasi, jangan lupa banyak minum air putih dan jaga kesehatan kalian selalu. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.